ke kanan kiri lagi nih, dia udah fokus ke depan aja, dia nggak noleh-noleh lagi nih. Tapi di sudut mata kirinya dia tuh udah ngeliat sosok hitam, tinggi besar, kurus. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Ini udah di setup yang lama ya, jadi udah balik di Samarinda. Yeay. Kali ini kita punya satu kisah yang kita dapatkan dari salah satu kawalan kita. Dan kebetulan kisah ini panjang banget, tapi rapi sih yang dikirimkannya, jadi enak lah dibacakan gitu ya. Tapi sebelum itu subscribe dulu lah, subscribe, like, and share video ini supaya bisa nge-support AA untuk membuat konten-konten yang menarik lah dan bisa menghibur kalian dan menjadi teman makan kalian juga. Sebelum itu, kita ngopi dulu. Akhirnya ya, cangkir yang sudah lama tidak kita pegang, hampir sebulan. Ngopi dulu. Oke Wal, jadi kisah kali ini kita dapatkan dari salah satu kawalan kita yang bernama Awa lah. Nah, Awa ini berasal dari Kalimantan Timur, Wal. Jadi pengalaman Awa ini sebenarnya sangat membuat Awa ini trauma ya. Dan kejadian ini pun terjadi di Bukit Soeharto. Sebelum kita masuk ke cerita utamanya, sebenarnya Awa ini pertamanya nggak bisa melihat yang hal-hal begitulah. Akan tetapi ada suatu kejadian yang dimana Awa ini diberangkatkan lomba waktu dia masih SMK dulu, Balikpapan. Dimana Awa itu berangkatnya jam 1 siang dan tibanya di destinasi di hotel itu sekitar jam 17.30-an lah. Sudah mau parak maghrib itu. Nah, sesampainya Awa ini di hotel, dia pun check-in lah bersama temannya. Tapi beda ruangan karena partnernya yang di lomba ini, dia cowok, jadi beda ruangan lah. Awa ini pun naik lift lah ke lantai 2 karena kamarnya berada di lantai 2. Saat Awa ini keluar dari lift, dia tuh punya hawa yang gak enak karena ngelihat lorong tuh sepi banget. Awalnya si Awa ini nggak ngegubris karena mungkin dia cuman kecapean dan mungkin parno aja gitu kan. Cuman pas Awa ini melewati salah satu kamar di lorong tersebut, kamar itu terbuka dengan sendirinya. Dimana Awa pun melihat kamar itu gelap banget. Nah, Awa pun menjelaskan bahwa pada umumnya hotel-hotel modern seperti itu kan harus mempunyai yang namanya access key card ya, atau kartu akses gitu ya. Karena itu sebagai kunci untuk membuka kamar di hotel-hotel modern seperti itu. Tapi pintu kamar ini nih kebuka dengan sendirinya dan kamar itu kosong ya, seperti dibilang Awa di awal, ya gelap gitu. Jadi nggak ada orang dalam kamar tersebut. Awa pun langsung merinding lah dan dia bergegas masuk dan mencari kamar yang dia itu ditaruh lah. Apa sih? Ke kamar yang dia harus tempatin. Nah, Awa mulai saat itu pun Awa dan teman-temannya ini sering mendapatkan gangguan mistis di hotel tersebut. Seperti disembunyikannya kartu akses partner lombanya si Awa ini, serta terdengarnya suara ketukan-ketukan serta cakaran-cakaran di dinding. Dan ditemukannya penampakan kepala seorang wanita di atas tumpukan-tumpukan bantal dan sebagainya lah. Nah, dari situ pun Awa mulai ngeh bahwa mungkin saja mata batinnya ini mulai terbuka. Nah, jadi backstory dari bagaimana Awa ini bisa melihat hal-hal mistis itu udah terjelaskan ya, Wal. Oke, kita balik ke cerita utamanya. Jadi, cerita ini bermula pada hari Minggu, di mana Awa ini dan keluarganya ini diundang ke acara pernikahan teman bapaknya. Dan acara pernikahan teman bapaknya Awa ini diadakan di Balikpapan. Nah, Awa dan sekeluarga pun berangkat menggunakan 2 motor. Motor A ditunggangi oleh Awa, adiknya yang ketiga, serta mamanya. Dan motor B ditunggangi oleh ayahnya atau papanya Awa, beserta adiknya yang kedua dan yang paling bungsu. Nah, karena transportasi utamanya Awa ini adalah motor, mereka pun harus melalui Bukit Soeharto, nggak bisa melewati tol ya, karena motor nggak bisa lewat tol. Nah, Awa ini pun berangkat bersama rombongan teman-teman papanya Awa. Jadi nggak sendirian nih melewati Bukit Soeharto. Dan itu berangkatnya sekitar pukul 6 pagi. Awalnya perjalanan mereka ini baik-baik saja. Dan tidak ada gangguan yang seperti dirumarkan orang-orang yang pernah melewati Bukit Soeharto. Mereka pun sampai di Balikpapan pada pukul 10 pagi. Dan akhirnya menghadiri acara pernikahannya mereka itu. Nah, waktu pun berlalu dan menunjukkan pukul 1 siang, di mana papanya Awa ini ada ide nih, karena sudah selesai menghadiri acara pernikahan temannya papanya ini. Papanya Awa pun mengajak rombongan teman-temannya itu pergi ke pantai lah ya, sekalian untuk berliburan juga. Awa pun setuju dan mengikuti bapaknya ke pantai tersebut. Nah, mereka pun bersenang-senang lah di pantai sampai jam 3 sore, di mana itu sudah waktunya untuk pulang.
Awa pun bersiap-siap untuk mengganti pakaiannya karena basah karena habis ke pantai itu kan. Jadi dia bergegas untuk berganti pakaian. Nah, di sela-sela Awa ini berganti baju, dia pun mendengar ada seseorang yang berjalan di depan ruang gantinya. Setelah dia pun selesai mengganti bajunya, dia pun keluar dan ternyata ada seorang kakek-kakek, kai-kai yang memakai baju muslim rapi dan sarung sebagai selempangnya. Dan kai-kai itu tuh memanggil si Awa. Wah, Awa, Kai ini ya. Kai ini hendak berbilang ke Ikam nah. Karena kalau Ikam tuh lewat gunung tuh lagi, jangan lupa membaca bismillah lah 3 kali. Terus baca ayat kursi, jangan putus-putus. Nah, kira-kira artinya begini, Wak. Kayak itu bilang, wah, Wak, cucu kakek nih. Nanti kalau kamu lewat Gunung Tulagi, Gunung Sarto, Bukit Sarto nih, jangan lupa membaca bismillah 3 kali dan ayatul kursi. Tapi ayatul kursinya jangan sampai putus. Si Awa pun ngangguk-ngangguk lah. Dan dia pun keheranan. Kok Kai ini yang dia nggak pernah ketemu seumur hidupnya, kok tahu namanya gitu. Nah, di saat Awa itu termenung keheranan gara-gara kok Kai itu bisa tahu namanya, dia pun dipanggil-panggil terus sama mamanya. Wah, Awa gitu kan, dipanggil gitu kan. Awa pun kaget. Ah, ya kenapa mah gitu kan. Dan Awa pun berlari ke parkiran karena kan udah pakai baju dan lain-lain ya. Dia berlari ke parkiran dan melihat bahwa rombongan papanya ini, rombongan teman-teman papanya ini udah siap nih untuk pulang. Udah bener-bener siap, tinggal jalan aja. Dimana Awa ini dia belum pakai jilbab gitu. Maksudnya tuh dia aja masih gelabakan gitu. Gelabakan itu apa sih bahasa Indonesia? Masih kayak belum siap banget, belum pakai jilbab juga. Dan ternyata pas dia lihat jam, dia ngecek jamnya, itu udah pukul 16.40. Dia itu berbicara sama Kai itu sekitar 1 jam lamanya. Padahal si Awa ini nggak ngerasa. Dan Awa ini ngerasanya cuman berbicara sama Kai itu ya sekitar nggak sampai 10 menitan, mungkin 7 atau 8 menitan gitu. Pas Awa pun noleh ke belakang untuk mencari apakah kakek-kakek itu masih ada di belakangnya, dan nggak ada. Kakeknya tuh hilang. Long story short, akhirnya mereka pun pulanglah bersama rombongan rame-rame. Seperti di awal, Awa pun mengendarai motor A dan papanya pun mengendarai motor B. Awa pun berada di posisi terdepan lah, paling depan gitu kan. Tapi ada teman papanya yang di depan lagi karena dia yang tahu jalan. Dan papanya ini berada di paling belakang supaya papanya ini bisa menunjukkan jalan ke teman-teman rombongan yang lain yang nggak tahu jalannya kan. Jadi agak jauh lah jarak antara motor A dan motor B ini. Dan Awa pun melaju lebih kencang daripada motor B kan. Karena dia mau duluan gitu kan, mengikuti teman papanya ini. Awalnya baik-baik aja nih, sampai pada akhirnya ada masuk WA dari adiknya yang mengendarai motor B. Dimana adiknya tuh bilang motor B ini mogok di lokasi sebelum memasuki Bukit Soeharto. Sedangkan Awa ini, motor A, sudah sepertiga jalan di Bukit Soeharto. Dan mungkin sedikit lagi sudah setengah jalan di Bukit Soeharto ini. Mau nggak mau Awa ini ya putar balik. Yang memakan waktu lama banget, sekitar 1,5 jam untuk mencapai motor B ini. Karena kan putar balik kan. Waktu pun menunjukkan jam 17.55 atau parak maghrib lah bisa dibilangnya. Dan mereka pun mencari bengkel-bengkel yang masih buka. Untungnya mereka dapat nih bengkel yang sebenarnya udah mau tutup nih, tapi ownernya masih mau menerima pelanggan. Dan fun fact nih, bengkel yang mereka datang ini nih adalah batas Balikpapan dan Bukit Soeharto. Jadi bener-bener gerbangnya masuk ke Bukit Soeharto dari Balikpapan nih. Nah, sebenarnya mamanya Awa nih udah was-was nih, dan beliau pun bergumam, wah, kita nih masuk Bukit Soeharto malam lagi. Dan di situ pun mamanya kelihatan gelisah. Sebenarnya Awa ini juga gelisah, tapi Awa ini nggak mau nunjukkan dia tuh gelisah karena semenjak pulang dari hotelnya ini dia udah cerita ke mamanya kalau dia tuh udah bisa ngelihat hal-hal yang begitulah, hal-hal mistis lah. Dan pertanda bahwa dia bisa melihat itu kalau dia gelisah. Jadi dia tuh nggak mau nunjukkan ke orang tuanya itu dia gelisah supaya mereka nggak ikutan panik juga gitu, atau nggak ikutan takut juga. Nah, selesai motor B ini diperbaiki, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan lah. Kali ini motor A dikendarai oleh mamanya Awa, jadi bukan Awa lagi yang ngendarainnya. Dan pas memasuki kawasan Bukit Soeharto pun, Awa itu tidak lupa dengan pesan Kai atau kakek yang dia ketemu di pantai tersebut ya. Yaitu membaca bismillah 3 kali dan ayat kursi, tapi tidak putus-putus ayat kursinya. Awalnya pas mereka memasuki kawasan Bukit Soeharto yang masih ada rumah-rumahnya itu, aman-aman aja itu. Akhirnya mereka pun melalui kawasan itu dan masuk ke area di mana Bukit Soeharto tuh yang kiri kanannya itu udah hutan nih. Malam itu pun terasa dingin banget karena kan hutan ya. Awal pun bilang kalau misalnya pakai 3 jaket tuh kayaknya nggak bakal bisa ngebuat anget gitu nah.
Jadi bener-bener dingin banget malam itu. Lalu di sela-sela perjalanan, Awa pun menyempatkan untuk melirik kanan kiri dan memastikan apakah dia ada melihat sesuatu apa enggak gitu kan. Agak kelain juga ini. Ini kayaknya Awa memang pengen diliatin ya kayaknya ya. Aduh. Nah, Awa pun melihat hal yang aneh nih. Padahal Awa ini nggak ngelihat ke kanan kiri lagi nih. Dia udah fokus ke depan aja. Dia nggak noleh-noleh lagi nih. Tapi di sudut mata kirinya dia tuh ada ngelihat sosok hitam, tinggi, besar, kurus yang sedang mengikuti mereka di pandangan di sudut kiri matanya ini. Oke, sorry tadi kameranya sudah reach kamera limitnya, jadi nggak apa-apa lah, kita lanjut dari sampai mana tadi? Oh ya, sampai yang Awa itu dikejar sama sosok itu ya. Jadi si Awa ini udah bener-bener dia pas dideketin. Jadi jadi sosok ini pun sudah mendekat nih ke Awa, dan Awa pun beku nih, udah freeze, dia nge-freeze, dia shock, dan dia pun sudah tidak bisa lagi membaca bacaan lafaz-lafaz yang bismillah, ayatul kursi, dia nggak bisa, sudah di mulutnya. Nah, ada freeze, tapi dia masih ngebaca di dalam hatinya. Nah, lanjutlah Awa dan keluarganya ini jalan melalui Bukit Sarto lah. Udah dia nggak ngiraukan lagi dah yang sosok hitam tersebut. Dia pun terus ngebaca ayatul kursi dalam hatinya kan. Dan dia pun pas ngebaca ayatul kursi ini, dia itu ada ngedengar nih suara ibu-ibu pengajian gitu nah di telinganya yang mengkoreksi pas dia itu ngebaca ayatul kursi. Ini agak kocak juga ya sebenarnya ya. Nah, Awa pun kayak heran nih, kok ada yang ngoreksi gitu. Dan akhirnya Awa pun terbesit di hati bahwa dia bilang gini, aku yang baca kok kamu yang ngoreksi gitu kan. Karena Awa ini mikirnya kayak, ini kan setan ya yang ngoreksi ini, takutnya dia itu malah menyesatkan si Awa lagi saat dia membaca ayat kursi, apalagi pas dia lagi panik kan. Nah, jadi entah karena kesal atau marah, si setan ini pun memutuskan bacaan-bacaannya si Awa. Jadi Awa ini udah, misalnya dia dia baca ayat kursi, misalnya wala yaudu hifdzu ma, itu dia lupa kalimat berikutnya. Jadi diputuskan berkali-kali, sampai 3 kali kalau nggak salah itu. Nah, lanjutlah perjalanan Awa ini. Mungkin itu udah sepertiga jalan Bukit Soeharto lah. Nah, jadi kan di Bukit Soeharto ini kan banyak nih pohon-pohon yang menjulang tinggi ke atas yang agak ngebungkuk, jadi menutupi jalannya Bukit Soeharto kan. Nah, si Awa ini dia itu di ujung matanya ini, di ujung matanya ini dia ngelihat di atas pohon-pohon itu ada mbak-mbak cantik bisa dibilang ya. Ya dress putih lah, dress merah lah, dress hitam, pokoknya semuanya ada. Agak serem juga ya. Nah, walaupun begitu Awa ini berusaha untuk tidak menghiraukannya lah. Dan di Bukit Soeharto tuh kan ada di jalannya tuh pohon beringin yang besar tuh, yang dia tuh menjulang tinggi ke atas yang agak membungkuk gini. Di situ tuh ada berkumpul mbak-mbak cantik itu, tiga mbak-mbak cantik berkumpul di atas pohon tersebut yang dress merah, dress putih, dan dress hitam itu. Awa ini udah berusaha sekuat mungkin untuk tidak menoleh ke atas, tapi entah kenapa dia itu kayak dipaksa untuk menoleh ke atas. Jadi dia tuh ngeliat tuh sosok-sosok tersebut tuh. Tapi dia nggak putus membaca ayat kursi, walaupun suaranya ini udah bergetar banget ngelihat sosok-sosok tersebut. Lanjut lagi. Nah, ini sebenarnya kata Awa antara serem atau membingungkan lah, karena dia agak bingung kenapa kejadian ini terjadi. Jadi waktu itu tuh di setengah jalan di Bukit Soeharto tuh dia itu kan melewati kayak jembatan ya. Ada jembatan di Bukit Soeharto itu yang dia tuh full hutan. Nah, dia itu pas melewati jembatan tersebut dia tuh nyium bau bangkai. Dia tanyalah ke mamanya, "Mak, mama ada nyium bau bangkai lah?" Kata mamanya nggak ada. Terus kan Bukit Soeharto itu kan gelap ya, jadi cahaya yang dilihat oleh mereka ini dari mobil-mobil yang lewat aja. Nah, pas dia itu ngeliat ada truk lewat, di situ ada kayak anak kecil yang dia itu berusaha menghindari truk tersebut dan lari ke bawah jembatan yang mau mereka tuju ini. Nah, kagetlah dia. Pertama itu malam dan di situ tuh udah hutan, jadi dia kemana, itu anak dari mana dan dia itu kemana gitu kan. Ini kok merinding loh. Nah, setelah kejadian jembatan ini, Awa itu mengira lagi normal nih, jalanan gak ada yang ganggu, dan ini ternyata di depan tuh ada kemacetan. Ada kemacetan yang dikira Awa ini kontainer yang lagi menanjak gunung nih, kira gitu kan, yang lambat gitu. Nah, yang lambat.
ternyata ada kecelakaan antara dua mobil. Nah, jadi itu tuh lagi proses pengangkutan mobil yang nabrak nih. Jadi yang diangkut dulu ini mobil yang nabrak karena bagian depannya yang rusak. Sedangkan mobil yang ditabrak ini ditaruh dulu di pinggir. Nah, prosesnya tuh lama banget. Sampai-sampai motong jalan. Yang dua jalur ini udah kepotong. Jadi tinggal ada celah yang kecil. Sebenarnya dua motor muat. Jadi awak pun dan keluarga ini masuklah ke celah itu. Karena motor lewat bisa nih. Nah, di antara mobil yang ketabrak ini kan ada semak-semak nih. Nah, si Awa nih ngelihat di semak-semak tuh ada kain merah, entah itu sosok atau memang kain merah, nggak tahu lah si Awa itu apa. Tapi jadinya tuh Awa merinding dan motor A yang ditunggangi si Awa ini lama-lama kok kayak kan ini di tepi jalan nih, kok lama-lama kayak belok ke tepi jalan gitu, yang jalannya udah tanah gitu kan. Nah, Awa nih ngeh nih dan menegur mamanya, dibilangnya, "Mak, jangan terlalu nepi, Mak." Nah, di situ tuh mamanya Awa nih baru ngeh bahwa beliau ini nepi banget. Padahal jalan celah yang dilaluinya tuh lumayan gede untuk motor, Wal. Nah, di sini pun Awa tuh udah mulai ngebatin nih. Ya Allah, ini belum tengah-tengah Bukit Soeharto. Kalau kalian tahu Bukit Soeharto tuh tengah-tengahnya tuh yang ada warung makan serta warung tahu sumedangnya. Gimana sih nasibku ini kalau misalnya ngelewatin setengah jalannya Bukit Soeharto ini lagi gitu kan. Tapi alhamdulillahnya setelah kejadian-kejadian horor tersebut, setengah jalan yang mereka lalui untuk keluar dari Bukit Soeharto tuh aman-aman aja, Wal. Dan akhirnya mereka pun sampai ke rumah mereka pada jam 11 malam. Oke, wah, jadi itulah kisah dari kawalan kita kali ini. Gimana kisah ini? Ini sebenarnya kisah yang bersambungan dengan kisah Bukit Soeharto yang satu ini nih. Yang satu ini. Yang lumayan banyak tuh view-nya. Cuman dari cerita ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan nih. Terutama ke Awa nih ya. Awa, tolong kalau misalnya mencium bau-bau kayak misalnya bau bangkai itu, jangan langsung ditegur ya, itu soalnya ngundang. Kalau misalnya ngecium itu, nanti ditegurnya pas di rumah aja, pas sudah aman, sudah tidak ada di daerah tersebut. Dan kedua, jangan ngelirik sana ngelirik sini kalau udah takut ya. Itu kayak pengen banget diliatin sama mereka gitu kan. Cumanya sehat-sehat Awa, terima kasih telah mengirimkan cerita yang sangat menarik ini. Dan ini salah satu KKN yang lumayan panjang loh. Dan tentunya hit that like, subscribe, and share button. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan bisa jadi teman makan kalian. Pas kalian lagi makan, nontonlah ini supaya ya biar ada yang bisa dengerin doang gitu kan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya bisa nge-support juga dalam membuat video seperti ini lagi. Dan kalau kalian punya cerita kalian sendiri, tolong kirimkan ke email di deskripsi di bawah atau langsung aja ketik di kolom komentar, nanti kami baca dan akan kami rapikan ke dalam naskah. Dan by the way, cerita-cerita yang kalian kirimkan kami ini tidak kami rubah kecuali kalian request dan hanya kami rapikan saja. As always, Wal, thank you for watching and I'll see you guys in the next Ngopi. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum. Hari Minggu, di mana Awa ini dan keluarganya itu diundang ke acara pernikahan bapaknya si Awa. Hah? Terus coklat, bener-bener coklat. Iya loh. Kok serem ya jadinya? Dia tiba-tiba muncul. Kalau jatuh dari atas, Hah? bunyi ada plak kayak gitu. Hah?